Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memeriksa rektor perguruan tinggi swasta yang diduga melakukan pelecehan seksual. Pelecehan itu terjadi tahun lalu dan baru dilaporkan korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan pemanggilan rektor universitas swasta di Jakarta Selatan dilakukan besok. Sang rektor diduga melecehkan pegawai universitas Februari 2023 silam. Dalam laporan, korban menyatakan usai dilecehkan, dia mengadu pada atasannya, namun malah mendapat surat mutasi dan demosi. Sang rektor melalui pengacaranya membantah kejadian tersebut. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindak lanjut kasus ini. Taufik, bagaimana pengusutan dugaan pelecehan seks rektor universitas swasta ini? Iya, Vidi dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya itu Kombes Ade Arisyam mengatakan bahwa kasus atau laporan dari dugaan adanya pelecehan seksual oleh oleh oknum rektor salah satu universitas swasta di DKI Jakarta saat ini sudah dalam proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Dan juga untuk pelapornya sendiri itu atas inisial RZ sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, dan juga ada satu lagi pelapor yaitu atas inisial DF, namun dia melaporkannya ke Bareskrim Polri secara langsung. Berdasarkan keterangan dari Kombes Ade Arisyam juga, kedua pelapor tersebut sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan saat ini kasusnya selain sudah masuk dalam proses penyelidikan juga sudah ditangani oleh Subdit Renakta atau Remaja, Anak dan Wanita di Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa nanti besok Senin akan dilakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku pelecehan seksual, itu merupakan oknum rektor dengan inisial ETH. Namun untuk kapan waktu pastinya kita masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun informasi sejauh ini yang kami dapatkan bahwa besok hari Senin akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor ataupun terduga pelaku. Dan juga saudara, untuk korban saat ini sudah diperiksa, dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi tahun lalu, tepatnya pada bulan Februari 2023 yang lalu. Dan memang terduga pelaku ini sempat melakukan beberapa pelecehan seksual baik itu kepada inisial RZ dan juga DF di ruangan pribadinya. Dan saat ini pihak dari universitas tersebut sudah menyangkal dan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Begitu juga dengan kuasa hukum dari korban yaitu Raden Nanda Setiawan. Pihak dari kuasa hukum korban juga menyangkal ataupun membantah bahwa telah terjadi pelecehan seksual, dan saat ini tengah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dan saat ini saudara, kami masih terus menunggu update terbaru dari pihak kepolisian, khususnya di Subdit Renakta di Direskrimum Polda Metro Jaya terkait bagaimana kelanjutan pemeriksaan dari kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum rektor di salah satu universitas swasta di DKI Jakarta, Vidi. Taufik, ini kan peristiwa yang dilaporkan ini terjadi Februari 2023, tapi kemudian baru diproses sekarang setelah ada laporan ini. Mungkin korban punya alasan tentu kenapa menunggu sampai setahun. Ini bisa Anda ceritakan? Ya, Vidi dan juga saudara, memang belum ada keterangan secara resmi dari pihak kuasa hukum korban untuk menjelaskan mengapa korban menunda proses pelaporannya sampai dengan 1 tahun. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari keterangan bahwa ini merupakan proses ataupun tindak pelecehan seksual, sehingga memang pihak dari pelapor, maksud kami yaitu RZ dan juga DF ini sempat melaporkan sebelumnya ke pihak universitas. Namun saat itu respon yang diterima oleh RZ sendiri bahwa dia dimutasi dan juga didemosi ke tempat lainnya, begitu, bukan di tempat yang sebelumnya. Dan juga untuk DF sendiri, dia sampai harus mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga mungkin baru ada keberanian untuk melakukan laporan yaitu pada 1 tahun kemudian. Namun saat ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut, itu baik dari polisi bagaimana kronologinya, dan juga keterangan dari kuasa hukum korban apa sebenarnya alasan
mereka baru saja melaporkan kejadian ini selama 1 tahun berselang saat kejadian, yaitu Februari 2023 dan saat ini Februari 2024. Dan saat ini kita tentu saja masih terus menunggu karena saat ini yang baru saja diperiksa adalah pelapor sendiri, yaitu dengan inisial RZ dan juga DFV. Baik, korban atau pelapor tidak mendapatkan respons ketika melaporkan ke pihak universitas, begitu mungkin sehingga menunggu lama. Tapi kemudian apakah tadi Anda ceritakan, apakah memang ada korban lain atau pelapor lain dalam kasus ini? Atau seperti apa, Taufik? Ya, Vidi, sejauh ini informasi yang kami dapatkan baru ada 2 pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, satu di Polda Metro Jaya dan juga satu lagi di Bareskrim Polri. Tentu saja kita masih akan terus menggali dan pihak polisi juga baru saja membuka menjadi proses penyelidikan, dan saat ini memang baru ada 2 pelapor dan tentunya bukan tidak mungkin nantinya akan bertambah, apakah nantinya akan ada korban selanjutnya ataupun tindakan ini tidak terbukti. Tentunya kita masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, karena perlu diingat bahwa saat ini baru saja yang diperiksa adalah dari pihak pelapor, belum saksi-saksi yang lainnya dan juga dari terduga pelaku sendiri, yaitu adalah oknum rektor, yaitu dengan inisial ETH Vidi. Oke, baik, ada 2 orang pelapor dalam kasus pelecehan yang diduga melibatkan seorang oknum rektor di Jakarta. Taufik Riyadi, terima kasih untuk laporan Anda.